Apabila Anda seorang perempuan, akan tetapi malu apabila dijadikan sebagai seorang pemimpin, Anda harus mendengarkan video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-temanku sekalian yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang apakah perempuan layak untuk menjadi seorang pemimpin, apalagi pemimpin untuk laki-laki. Kalau misalnya laki-laki penting untuk menjadi seorang imam bagi perempuan, kini sebaliknya, apakah perempuan bisa dijadikan sebagai imam untuk laki-laki dalam kehidupan keluarga? Apakah selamanya seorang suami harus menjadi seorang kepala keluarga? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini akan dijawab dalam video ini. Pada kesempatan kali ini saya akan mengkhususkan membahas tentang perempuan sebagai pemimpin dalam lembaga-lembaga legislatif atau lembaga-lembaga eksekutif di pemerintahan. Baiklah, umumnya pemimpin seperti gubernur, bupati, camat, lurah itu diempu oleh seorang laki-laki. Tetapi apa yang terjadi jika yang memegang kekuasaan tersebut, yang memegang jabatan tersebut adalah seorang perempuan? Apakah tidak ada konflik yang muncul di antara masyarakat? Hal ini bisa saja terjadi karena faktor agama, faktor sosial maupun faktor kapabilitas. Namun, pertanyaan yang akan muncul ketika pemimpin perempuan tersebut tidak memadai dalam memimpin, apakah layak untuk diuniversalisasi atau dihukumi secara umum bahwa perempuan tidak layak menjadi seorang pemimpin? Pada tahun 2020 silam dan tahun-tahun yang akan datang, Indonesia akan melaksanakan pemilu atau pemilu kada. Tentu dari sekian peserta, ada saja peserta itu yang berasal dari kalangan perempuan. Dan setiap lembaga, instansi maupun negara secara kelembagaan itu menyertakan perempuan minimal 30% sebagai peserta. Hal ini dimaksudkan untuk mengangkat derajat perempuan atau menambah porsi perempuan di bidang pemerintahan. Karena selama ini perempuan dianggap sebagai pihak-pihak yang dikeduakan atau the second person untuk dipilih. Apakah ini adil? Tentu saja tidak. Sebelum Islam datang bahkan perempuan dianggap sebelah mata, tidak ada nilainya. Setelah Islam datang, perempuan diangkat derajatnya. Abad pertengahan hingga abad masa modern, perempuan terus menyuarakan hak-hak sehingga mampu menduduki posisi seperti laki-laki. Konsep hak asasi manusia atau HAM adalah model masa modern. Sejatinya, persamaan gender sudah disuarakan Islam lebih dahulu. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 34, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pengayom bagi kaum wanita. Oleh ahli ilmu dipahami dengan pendapat yang berbeda-beda. Ibnu Qudamah, Yusuf Al-Qaradawi, Mustafa As-Sibai menyatakan perempuan tidak boleh memimpin. Berdasarkan pendapat mereka, ayat ini sama halnya dalam sholat. Yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, sedangkan perempuan tidak memiliki hak. Muhammad Quraisy Shihab, Said Aqil Siraj, Maduri Abdul Jalil, dan Aminah Wadud menyatakan perempuan boleh memimpin layaknya laki-laki. Pendapat ini cocok dengan perundang-undangan Indonesia yang memberikan porsi 30% untuk perempuan dalam menduduki jabatan publik, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, bahkan dalam pendirian partai sekalipun harus menyertakan porsi minimal 30% dari kalangan perempuan. Di era modern ini, peluang kerja bagi perempuan sangat terbuka lebar. Merebaknya dunia digital yang mampu dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan tanpa mendiskriminasi status biologis mereka. Sama halnya dalam jabatan publik,
tidak ada salahnya jika perempuan menduduki jabatan tersebut selama memiliki kapasitas yang mumpuni. Dalam tafsir Asy-Sya'rawi dinyatakan, seorang istri apabila mempunyai keinginan untuk mengangkat derajat kehidupan rumah tangga, dibolehkan bekerja dengan syarat pekerjaan yang diambil tidak melalaikan tugas domestik sebagai istri dan ibu, serta pekerjaan tersebut tidak diklaim sebagai peran dominan seorang istri. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa perempuan boleh menjadi pejabat publik, bahkan di tempat yang strategis seperti bupati. Bagaimana dengan status perempuan tersebut dalam keluarga? Selama perempuan tersebut tidak menganggap bahwa kewajibannya sebagai ibu rumah tangga tetap ada dan tidak menjadi masalah. Peran perempuan di negara modern dan negara berkembang memiliki perbedaan. Perempuan karir di negara modern lebih ringan, karena di saat menjadi ibu rumah tangga dan menduduki jabatan publik, ia bisa menyewa asisten rumah tangga untuk mengurusi keluarganya. Berbeda dengan perempuan di negara berkembang, selain sebagai ibu rumah tangga dan penjaga keharmonisan keluarga, perempuan ini juga harus membantu suaminya dalam mencari nafkah. Ini adalah tugas yang berat. Apa yang terjadi jika perempuan atau istri itu justru lebih berkesempatan untuk mencari nafkah? Misalnya, menjadi seorang bupati atau gubernur. Apakah istri tersebut bisa disebut sebagai kepala keluarga? Keistimewaan laki-laki adalah karena sifat maskulin, kuat, tegas, sehingga mampu memberi nafkah. Namun, jika keistimewaan itu justru dimiliki oleh perempuan, maka sangat layak peran laki-laki itu digantikan oleh seorang perempuan. Jadi, sangat jelas bahwa perempuan tidak memiliki halangan apapun untuk menjadi kepala daerah, baik itu bupati ataupun gubernur. Pada tahun 2020 silam, telah diselenggarakan pilkada serentak. Di negara modern, isu ini sudah tidak lazim. Di negara berkembang seperti Indonesia masih diperdebatkan oleh kelompok tertentu. Ini adalah salah satu bukti bahwa Indonesia belum matang dalam bernegara, atau dalam artian Indonesia dalam proses membangun identitas. Jadi untuk para saudari-saudariku sekalian, tentunya jangan patah semangat untuk bersaing dengan laki-laki. Pada intinya adalah perempuan dan laki-laki itu sama saja, selain faktor biologis, karena faktor biologis itu merupakan faktor yang tidak bisa diubah atau takdir seorang manusia dari Tuhan. Oleh karena itu, untuk menjadi seorang pemimpin, kita harus meningkatkan kapabilitas, kita harus meningkatkan potensi kita untuk menjadi seorang pemimpin. Apabila laki-laki maupun perempuan itu memiliki kapasitas atau potensi untuk menjadi seorang pemimpin, maka tidak ada salahnya untuk menjadi seorang pemimpin. Bahkan perempuan memimpin laki-laki, itu tidak ada masalah. Marilah kita membangun sebuah bangsa, marilah kita membangun sebuah peradaban yang maju tanpa membeda-bedakan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Meskipun demikian, ada saja kelompok-kelompok yang menyatakan bahwa seorang pemimpin harus dari laki-laki. Orang-orang yang menyatakan seperti ini itu memahami teks atau dalil-dalil secara tekstual atau masih stagnan, dan ini harus dihindari, karena jika demikian, jika diteruskan, maka agama tidak akan pernah berkembang dan menyesuaikan dengan zaman. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri ucapan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.